setelahnya huruf dal. Kita lihat media gambar di samping. Di situ ada, kita lihat media gambar huruf A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu dan juga saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, atau merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Marilah belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, supaya dapat langsung bisa dipahami dengan mudah untuk ilmu tajwidnya. Karena dengan kita belajar tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu itu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar, bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Kemudian di dalam video ini juga telah kami cantumkan beberapa produk. Kalau berminat nanti dapat langsung diklik dan juga dapat langsung untuk dibeli. Di antaranya ada buku-buku tajwid, kemudian juga ada Al-Quran yang telah kami pilihkan, yang kami pikir Al-Quran tersebut sangat bagus sekali untuk dimiliki di rumah untuk melatih melancarkan bacaan Al-Quran. Kami juga selalu mendoakan semoga Bapak Ibu dan juga saudara semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga nantinya semoga dapat beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan supaya dapat langsung bisa dipahami dengan mudah untuk ilmu tajwidnya. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-163. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Kami bacakan dengan pelan-pelan supaya yang belum lancar dapat mudah untuk mengikutinya, sehingganya dapat melatih untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Sekarang mari bersama-sama kita membahas untuk ilmu tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini hum daraja. Di sini ada huruf mim sukun atau huruf mim mati, ya, tanda huruf sukun atau huruf mati itu seperti ini, atau huruf sakinah. Setelahnya huruf dal. Kita lihat media gambar di samping. Di situ ada bacaannya hukum mim sukun ada 3. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu, setiap kita bertemu dengan huruf mim sukun atau huruf mim mati, di situ terjadi hukum tajwid itu dengan memperhatikan huruf setelahnya. Akan tetapi hukumnya mim sukun atau hukumnya mim mati itu dia lebih ringkas, karena hanya ada 3 bentuk hukum saja. Yang nomor 1, kalau mim sukun dia bertemu dengan huruf ba, itu hukumnya adalah ikhfa syafawi. Yang nomor 2, kalau mim sukun bertemu dengan huruf mim, itu hukumnya adalah idgham mimi. Yang nomor 3, di situ ada bacaannya idhar syafawi. Nah, berarti idhar syafawi itu terjadi kalau ada mim sukun atau mim mati, setelahnya tidak bertemu dengan huruf ba, kemudian setelahnya juga tidak bertemu dia dengan huruf mim. Maka berarti hukumnya adalah idhar syafawi. Contoh nih di dalam bacaan Al-Quran. Kita baca Al-Quran bertemu mim sukun. Oh, di sini ada mim sukun, berarti terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Mim sukun tanya huruf dal. Jadi mim sukunnya itu bertemu dengan huruf dal. Di sini nih huruf dal nih. Bukan huruf ba, bukan juga huruf mim.
Oh, maka berarti karena sebelah sininya bukan huruf ba, bukan huruf mim, berarti ini hukumnya idhar syafawi. Cara membaca idhar syafawi, dibaca jelas bunyi mim sukunnya, kemudian dia tidak didengungkan, maka dibaca pendek saja. Hum daraja, seperti itu. Ro dibaca tebal, dibaca tabkhim. Jadi ini huruf ro memiliki harokat fathah, tanda baca fathah ini, maka huruf ro dibaca tebal, dibaca tabkhim. Sehingga dengan mengangkat atau menaikkan pangkal lidah kita ketika kita mengucapkannya. Daraja, ja dibaca panjang. Nah, kenapa kok ja dibaca panjang? Nah, kita lihat media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu dia memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad itu jumlahnya ada 3. Apa saja huruf-huruf mad itu? Seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Huruf beserta dengan tanda bacanya. Itulah huruf mad. Kemudian di dalam Al-Quran itu untuk memanjangkan bunyi suatu huruf, maka nantinya huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Yang maksudnya dari segi tulisan huruf mad itu dia tampak, huruf madnya itu dia kelihatan untuk memanjangkan suatu huruf. Kemudian juga nantinya pada mad tabi'i bisa juga huruf-huruf mad yang warna-warna hitam itu dia dari segi tulisan dia tidak tampak huruf madnya. Kemudian huruf madnya itu hanya dikira-kirakan, diberilah tanda-tanda panjang seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna biru itu. Nah, jadi tanda-tanda panjang yang warna-warna biru itu kalau pada mad tabi'i itu pada dasarnya adalah huruf-huruf mad yang warna-warna hitam itu, seperti itu. Nah, contohnya ja ini. Ja dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda panjang yang di rumus 3 warna biru. Nah, jadi kalau kita baca Al-Qur'an bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah bentuknya berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang nih. Sehingga ja dibaca panjang. Nah, jadi kalau misalkan mad tabi'inya itu ditulis dalam bentuk harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, nah maka ini dapat kita masukkan ke huruf mad yang di rumus 3 yang warna hitam itu. Oh, berarti di sini dapat kita perkirakan bahwasanya di sini ini ada alif. Nah, sebelum alif sebelah sini ada harokat fathah, dan huruf yang memiliki harokat fathah huruf J ini karena huruf J yang dibaca panjang kayak gitu. Walaupun masih bingung ya sudah dipahami yang mudah-mudah dulu saja. Huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini baca panjang, sehingga dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 mad tabi'i. Kemudian hum darajatun jatun. Nah, gitu jangan terlalu panjang. Jatun gitu. Kemudian tanwin hanya huruf ain. Nah, kita lihat media gambar di samping. Di situ ada bacaannya nun sukun, kemudian juga di situ ada bacaannya tanda baca tanwin. Dan seperti yang kita lihat pada media gambar, bahwasanya tanda baca tanwin itu memiliki 3 bentuk tanda baca. Yang nomor 1 ada baris 2 miring di atas huruf namanya fathatain. Yang nomor 2 ada baris 2 miring di bawah huruf namanya kasratain. Kemudian yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Jadi, apabila kita membaca Al-Qur'an itu setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan tanda baca tanwin, maka terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Pokoknya di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Kecuali nanti kalau ada tanwin, setelahnya ada hamzah wasol. Nah, baru itu nanti dia ada pembahasan tersendiri seperti itu. Sekarang kita baca Al-Qur'an ini bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin yakni dhammatain. Nah, oh berarti terjadi hukum tajwid di sini. Nah, kan tadi kami katakan di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Tanwin hanya huruf ain. Nah, huruf ain ini yang harus kita ketahui. Huruf apa? Agar kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Dalam media gambar huruf ain dia ternyata masuk pada huruf izharu halqi. Jadi huruf-huruf itu dihafal. Kalau kita hafal hurufnya kita bakal tahu hukum tajwidnya di surah apapun dan di ayat manapun. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita baca Al-Qur'an bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin,
Setelah nun sukun atau setelah nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka dari segi hukum namanya adalah idhar halqi. Kayak ini nih. Tanwin bertemu huruf ain, huruf idhar halqi, hukumnya idhar halqi. Cara membacanya dibaca jelas. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya dibaca jelas. Kemudian dia tidak didengungkan, maka dibaca pendek saja. Tun'in pendek gitu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun, huruf dal. Nah, berarti di sini terjadi hukum tajwid juga. Kan tadi kami katakan di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Di sini ada nun sukun nih, berarti terjadi hukum tajwid nih. Setelahnya huruf dal. Nah, huruf dal ini yang harus kita ketahui. Ini huruf apa? Supaya kita itu bisa menentukan hukum tajwidnya kayak gitu. Kita lihat media gambar. Huruf dal itu dia masuk pada huruf ikhfa hakiki. Jadi huruf ikhfa hakiki itu jumlahnya ada 15. Salah satunya huruf dal. Nah, gitu. Jadi sedangkan huruf dal itu dia masuk pada ikhfa hakiki aqrab. Kenapa kok dikatakan aqrab? Karena dari segi makharijul huruf antara huruf nun sukun dengan huruf dal itu letaknya dia dekat. Nah, cara membaca ikhfa hakiki dibaca samar. Nah, jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya dibaca samar. Nah, dan kita bersiap-siap masuk ke dalam makhraj huruf ikhfa-nya. Kemudian juga dia didengungkan, digunnahkan. Maka ini kita baca karena dia digunnahkan atau didengungkan, sehingga di bagian ada bagian situnya itu kita tahan sejenak suara kita. Kita gunnahkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Kita panjangkan sebentar. Indallah. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, bertemu lafaz Allah. Sebelum lafaz Allah, sebelah sininya ada ini. Ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Ada lafaz Allah, sebelah sininya ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Atau misalnya sebelah sininya juga harokat dhammah misalnya. Maka lafaz Allah, huruf lam jalalahnya dibaca tebal. Dibaca tabkhim. Nah, sehingga kita baca dallah. Jangan dibaca dalla, gitu, jangan ya, ditebalkan dallah. Nah, ingat ya, kalau ada lafaz Allah, sebelah sininya ada tanda baca fathah, ini ada harokat fathah, atau misalnya harokat dhammah, maka lafaz Allahnya, huruf lam jalalahnya dibaca tebal, dibaca tabkhim. Indallah, seperti itu. Kemudian di sini, alif lam, tanya huruf lam, kita lihat media gambar. Kalau ada huruf alif lam, bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka dari segi hukum namanya adalah alif lam syamsiyah. Sekarang kita lihat huruf lam. Huruf lam itu termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiyah di samping itu. Termasuk kan? Termasuk dia. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam. Huruf lam yang ada tanda bacanya ini huruf syamsiyah. Maka alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, hukumnya alif lam syamsiyah. Kalau alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena cara baca huruf lamnya dibaca idgham. Nah, jadi dari da langsung masuk atau langsung diidghamkan ke huruf lam yang ada tanda baca ini. Alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Indallah, seperti itu. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Nah, jadi gini, kalau kita membaca Al-Qur'annya itu tidak berwakaf atau tidak berhenti di huruf H, kita wasolkan indallahi wallah disambung itu tidak berhenti di huruf H, maka panjangnya lafaz Allah tetap menjadi mad tabi'i, dibaca dengan panjang 2 harokat. Akan tetapi tadi itu kita bacanya itu kan berwakaf atau berhenti di huruf H, sehingganya dallah, Allah yang awalnya ini mad tabi'i, dia berubah menjadi mad arid li sukun. Apa sebabnya nih gitu kan? Nah, yang perlu untuk kita ketahui dulu kenapa lafaz Allah dibaca panjang. Pasti sudah tahu tanda panjangnya apa. Jadi apa yang sudah kita jelaskan dengan pelan-pelan, yang sudah kita temui, media gambar tidak kami tampilkan lagi, agar kita juga langsung bisa memahami tanpa bantuan media gambar, agar langsung bisa untuk ilmu tajwidnya kayak gitu. Lafaz Allah dibaca panjang. Mana tanda panjangnya ini nih? Nah, nih. Jadi kalau baca Al-Qur'an bertemu dengan huruf, di atasnya ada tanda seperti ini, baca panjang. Sini lafaz Allah dibaca panjang. Nah, ini mad tabi'i ini. Sesuai dengan rumus 3 kalau pada media gambar tadi itu. Namun selalu kami sampaikan, kalau pada Al-Qur'an Madinah itu di atas lafaz Allahnya tidak ada tanda seperti ini, tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil, seperti yang enggak ada. Tapi lafaz Allahnya tetap harus dibaca panjang kayak gitu. Tambahan pengetahuan saja.
Indallah. Allah tadi mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf. Huruf yang disukunkannya adalah huruf ha. Allah, mad tabi'i. Bertemu dengan huruf yang disukunkan maka menjadi Allah. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting dia konsisten dalam sekali bacaan. Jadi maksudnya konsisten itu kalau kita baca Al-Quran, panjangnya mad arid li sukun itu harus kita baca sama panjangnya. Misalnya kita baca Al-Quran nih, nah di atas nih. Kalau di sini panjangnya mad arid li sukun kita baca dengan panjang 2 harokat, di bawah ini mad arid li sukun nanti nih. Di sini juga 2 harokat, kalau sini 4, sini 4, kalau sini 6, sini 6 kayak gitu. Jadi semua panjangnya mad arid li sukun yang kita temui harus kita baca sama panjangnya kayak gitu dalam setiap kita membaca Al-Quran. Huruf yang disukunkannya adalah huruf ha. Ini kalau kita berwakaf atau berhenti di huruf ha kita baca indallah. Jangan dibaca indallahi hi gitu. Baru berhenti gitu. Jangan nih salah ya. Kita baca indallah. Huruf ha disukunkan atau dimatikan. Kenapa begitu? Jadi kalau kita baca Al-Quran berhenti kita, berwakaf kita di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Ini kita baca Al-Quran berwakaf, berhenti kita di huruf ha. Huruf ha ini nggak dibaca panjang. Tadi apa kami katakan? Kalau berwakaf atau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Sehingga ini kita baca indallah seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu qaf dengan lam. Ini namanya al-waqfu aula, artinya wakaf lebih utama. Jadi maksudnya itu berwakaf atau diwakafkan itu lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, yang lebih utamanya itu kita berwakaf dulu. Berhenti dulu kita sebentar. Ambil nafas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama kayak gitu. Indallah. Kemudian wallah juga sama ya, sama kayak di atas nih, sama nih persis nih. Lafaz Allah sebelumnya tanda baca fathah maka kita baca wallah. Ditebalkan lam jalalahnya dibaca tebal, dibaca tafkhim. Kemudian di sini alif lam bertemu dengan huruf lam sama nih ya, alif bertemu dengan lam hukumnya alif lam syamsiyah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Nah, kalau di sini dia tetap menjadi mad tabi'i karena tidak ada sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan. Kalau di sini tadi dia berubah menjadi mad arid li sukun kalau berhenti di huruf ha. Kalau di sini karena kita tidak berhenti di huruf ha, kita wasolkan, ya maka ini dia tidak ada sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan. Makanya tetap menjadi mad tabi'i atau mad asli, dibaca dengan panjang 2 harokat kayak gitu. Wallah, tanda-tanda panjangnya ini ya. Wallahu basir. Si dibaca panjang. Kenapa kok si dibaca panjang? Tanda panjangnya apa? Bagaimana cara kita mengetahuinya gitu. Dalam media gambar, perhatikan huruf mat yang terletak di rumus satu warna hitam. Di rumus satu warna hitam, di situ ada huruf ya sukun, huruf ya mati. Sebelum ya sukun di situ ada harokat kasrah. Kemudian di atas harokat kasrah atau di atas tanda baca kasrah itu kan ada titik-titik kan pada rumus satu yang warna hitam itu. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat kasrah itu tadi. Kalau kita simpulkan dari awal cara memahami rumus satu yang warna hitam itu yakni kalau baca Al-Qur'an bertemu dengan huruf ya sukun. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrahnya dibaca panjang. Begitu cara memahami rumus satu warna hitam itu. Contoh dalam bacaan Al-Quran. Kita baca Al-Quran bertemu ya sukun. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini. Ada harokat kasrah ini, ada tanda baca kasrah ini. Nah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah ini kita baca panjang nih. Sehingganya si dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan huruf mat di rumus satu warna hitam. Karena di sini ada huruf ya sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada harokat kasrah, ada tanda baca kasrah ini. Kemudian huruf ra memiliki harokat dhammah atau dia dhammatain. Nah, maka ini huruf ra-nya juga kita baca tebal, kita baca tafkhim. Kemudian tanwin lainnya huruf ba. Oh, di sini ada tanwin, berarti terjadi hukum tajwid lagi. Dengan memperhatikan huruf setelahnya. Tanwin lainnya huruf ba. Nah, huruf ba ini huruf apa? Kita lihat media gambar. Huruf ba ternyata huruf iqlab. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba itu hukumnya iqlab. Cara membacanya bagaimana? Dengan cara merubah menjadi huruf mim, kemudian dia didengungkan atau digunahkan. Nah, makanya kita baca rum, jangan baca run tapi rum. Nah, makanya di sini kasih mim kecil nih. Kemudian dia digunahkan atau didengungkan.
Sehingga di bagian di bagian situnya itu kita tahan sejenak suara kita gunakan kira-kira sepanjang 2 harokat. Bima ditahan gitu ya, dipanjangkan gitu. Dan ketika membaca iqlab itu dari yang kami dapat daripada guru-guru kami itu ada 2 cara. Pertama, dengan cara merapatkan kedua bibir tapi jangan dikerutkan atau jangan diberikan tekanan. Rapatkan saja. Bima seperti itu. Nah, kemudian cara yang kedua yakni dengan cara menyisakan sedikit celah yang kira-kira setipis sehelai kertas. Jadi bibir kita itu dia tidak merapat sempurna, ada sedikit celah kira-kira setipis kertas gitu. Bima kayak gitu. Kemudian ma dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan huruf mat yang di rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam di situ ada alif, sebelum alif di situ ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Di bawah tanda baca fathah ada titik-titik di rumus 3 warna hitam. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki tanda baca fathah itu tadi. Maka kalau kita simpulkan dari awal, cara memahami rumus 3 yang warna hitam itu yakni kalau baca Al-Qur'an bertemu alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Contoh dalam bacaan Al-Qur'an. Kita baca Al-Qur'an bertemu alif. Nah, ini alif nih yang disambung dengan huruf mim. Kita harus paham, kemudian juga harus teliti. Karena nanti ada huruf alif yang disambung dan juga ada huruf alif yang tidak disambung kayak gitu. Nah, di sini yang kita temui yang disambung. Baca Al-Qur'an bertemu alif. Nah, nih. Sebelum alif sebelah sininya ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Di sini ada alif, sebelah sininya ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Senyema dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan huruf mat yang di rumus 3 warna hitam itu. Bima ya'malun. Lun dibaca panjang. Ini juga sama. Kalau kita tidak berhenti di huruf nun, maka panjangnya lu tetap menjadi mad tabi'i. Tapi dikarenakan tadi itu kita berhenti di huruf nun, kalau tidak berhenti di huruf nun, maka lu tetap menjadi mad tabi'i. Tapi kalau berhenti atau berwakaf di huruf nun, maka lu yang awalnya mad tabi'i berubah menjadi mad arid li sukun. Yang perlu untuk kita ketahui dulu, kenapa kok lu dibaca panjang? Apa tanda panjangnya lu? Itu dulu. Nah, kita lihat media gambar, perhatikan huruf mat di rumus 2 warna hitam. Di rumus 2 warna hitam, di situ ada huruf waw sukun atau waw mati. Sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah, di bawah harokat dhammah ada titik-titik. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat dhammah itu tadi. Maka, kalau kita simpulkan dari awal, cara memahami huruf mat rumus 2 warna hitam itu, yakni kalau baca Al-Qur'an bertemu waw sukun. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Contoh dalam bacaan Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an bertemu waw sukun atau waw mati, ada huruf apa tanda sukun. Di sini ada waw sukun atau waw mati, sebelah sininya ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Di sini ada waw sukun, sebelah sininya ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Artinya lu dibaca panjang. Lu dibaca panjang itu mad tabi'i sesuai dengan huruf mat yang di rumus 2 warna hitam. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwaqaf, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Berapa panjangnya mad arid li sukun? Tadi sudah kita jelaskan panjangnya berapa. Huruf yang disukunkannya mana? Huruf nun. Lu ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca lun. Kenapa kok huruf nun disukunkan? Ini kalau berhenti berwakaf di huruf nun kita baca ya'malun. Jangan dibaca ya'maluna. Baru berhenti gitu, jangan ya, salah ya. Baca ya'malun. Huruf nunnya kita sukunkan, kita matikan. Kenapa begitu? Nah, ya sama penjelasannya. Kalau kita baca Al-Qur'an kemudian kita berwakaf atau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan kayak gitu. Ini kita baca Al-Qur'an berwakaf berhenti di huruf nun nggak dibaca panjang. Tadi apa yang katakan? Kalau berwakaf atau berhenti di huruf yang nggak dibaca panjang, maka hurufnya disukunkan atau dimatikan. Sehingga kita baca ya'malun begitu. Nah, sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Sampai di sini dulu belajar mengaji Al-Qur'annya, sampai bertemu di pelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.